Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal pengembangan proyek sistem informasi pada penjualan pada toko kue di mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suharni, saya berasal dari kelas SI 302 dengan NIM 2021-2105-083. Dosen pengampu Marwah Sulehu, Eskom Mkom. Baiklah, gambaran umumnya toko kue adalah sebuah tempat yang memproduksi dan menjual makanan yang berbahan dasar tepung dan dipanggang di dalam oven. Kue adalah kudapan atau makanan ringan yang bukan makanan utama. Kue biasanya bercita rasa manis atau ada pula yang gurih dan asin. Kue sering diartikan sebagai makanan ringan yang dibuat dari adonan tepung, baik tepung beras, tepung sagu, tapioka, ataupun terigu. Definisi masalah. Pertama, ada pencatatan penjualan yang masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan dalam perhitungan penjualan serta ketidakakuratan dalam perhitungan stok kue sehingga terkadang ada stok yang habis atau belum siap pada saat pelanggan memesan. Yang kedua adalah fasilitas. Ada fasilitas yang diberikan kepada pelanggan tertentu, yakni fasilitas pembayaran kemudian atau kredit, namun belum ada pencatatan khusus untuk hal tersebut. Yang ketiga adalah laporan. Pemilik seringkali terlambat dalam menerima laporan setiap periode. Baiklah, selanjutnya adalah analisis kelemahan sistem lama. Ada 6, yaitu performance, information, economy, control, efficiency, and service. Yang pertama, performance. Perhitungan dan pengecekan stok barang masih dilakukan secara manual oleh pihak toko kue dengan media kertas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan perhitungan dan pengecekan barang. Yang kedua, ada information. Untuk menyalurkan informasi yang dilakukan secara manual seperti penawaran produk promo hanya disampaikan kepada pelanggan yang bertandang ke toko kue. Yang ketiga, ada ekonomi. Dalam jangka panjang, biaya yang dibutuhkan akan cukup besar karena harus mengeluarkan biaya untuk menggaji karyawan yang di bagian persediaan barang. Yang keempat, ada kontrol. Pembuatan invoice masih menggunakan media kertas dengan tulisan atau mesin ketik. Selanjutnya ada efisiensi. Media penyimpanan dokumen masih bersifat manual dengan media kertas sehingga memungkinkan untuk tercecer dan dokumen tidak tersusun rapi. Yang terakhir ada service. Pelayanan terhadap pembelian pelanggan akan memakan banyak waktu karena harus menunggu proses pemrosesan data yang dilakukan secara manual. Berikutnya ada analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional meliputi fitur login bagi pengguna baru atau pengguna tetap. Selanjutnya adalah fitur pembayaran atau transaksi. Berikutnya adalah halaman menu pilihan kue. Dan yang terakhir adalah fitur delivery atau pick up. Analisis kebutuhan sistem yang kedua, kebutuhan non-fungsional, ada software dan hardware. Berikut ada kelayakan teknis. Analisis kelayakan sistem. Yang pertama adalah kelayakan teknis. Sistem yang berbasis komputerisasi yang dimana semua pengerjaannya dilakukan secara input ke komputer. Hal ini dapat mempermudah para petugas atau admin untuk mengerjakan pendataan pembelian dan lain-lain. Berikutnya adalah kelayakan sumber daya. Penerapan dan pengembangan sistem yang baru membutuhkan sumber daya, khususnya SDM yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. Untuk itu, diperlukan bimbingan dan pelatihan sehingga pengguna dapat memakai sistem ini dengan baik dan kelayakannya sudah bisa dibuktikan. Yang terakhir adalah kelayakan hukum. Sistem yang diusulkan tidak mengandung materi yang berisi hal-hal yang melawan hukum seperti pornografi, perjudian, kekerasan subversi, dan lain-lain. Perangkat lunak yang digunakan diusahakan perangkat lunak yang berlisensi ataupun kalau tidak memungkinkan akan dicari perangkat lunak open source yang berlisensi publik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.